Salam sejahtera semuanya, saya Grace Tutubesi dari Universitas Patimura menyajikan hasil penelitian dengan judul Pola Rekrutmen Larva Ikan Pelagis di Teluk Ambon. Suatu pembangunan pasti akan diikuti dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Teluk Ambon dikenal sebagai ladang ikan umpan di era 80-an dan sebagai daerah rekrutmen di era 2000, awal 2000. Berbagai jenis aktivitas yang telah terjadi di Teluk Ambon membawa perubahan yang cukup signifikan, di antaranya polusi sampah, minyak pada permukaan air, kekeruhan, pendangkalan, sehingga muncul pertanyaan, apakah sekarang Teluk Ambon masih menjadi daerah rekrutmen ikan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami melakukan pengamatan pada penangkapan larva ikan di Teluk Ambon dengan tujuan untuk mempelajari kehadiran larva, mempelajari ukuran yang tertangkap, sehingga kami dapat mengupdate kegiatan perikanan siru-siru yang menangkap larva ikan pelagis di Teluk Ambon. Alat yang digunakan oleh nelayan adalah siru-siru atau scoop net dengan ukuran mata jaring 0,5 mm. Alat ini dioperasikan pada malam hari dengan bantuan 5 lampu LED. Larva ikan dikoleksi di daerah pendaratan nelayan di negeri Hatiwi Besar Kota Madia Ambon dari tahun 2016 hingga 2018. Dan untuk melengkapi data ini, kami mengunduh data hari bulan dan tipe pasang surut dari secara online. Juga dilakukan wawancara dan fokus group discussion terhadap siru-siru. Hasil pengukuran panjang ikan dianalisa dan ditabulasi dalam bentuk histogram dengan kisaran 5 mm. Variabel yang kami catat dari sini adalah munculnya individu baru yang berukuran kurang dari 20 mm dan modus panjang pada histogram tersebut. Jumlah individu dipisahkan menurut hari bulan dan diuji normalitasnya, dan selanjutnya dilakukan analisa parameter. Hasil yang kami peroleh yaitu 1783 larva yang diukur dengan panjang berkisar antara 7 sampai 71 mm. Dari hasil pengamatan hari bulan, ternyata penangkapan siru-siru dengan menggunakan lampu tidak dipengaruhi oleh hari bulan. Bahkan pada bulan penuh itu terjadi penangkapan yang lebih banyak dibandingkan hari bulan lainnya. Untuk pasang surut, dua pasang surut tipe pasang surut yang terlihat di sini, yaitu pasang surut mix semidiurnal dan semidiurnal. Karena pasang surut mix semidiurnal lebih sering terjadi di Indonesia Timur, maka data kami juga lebih banyak terdapat pada tipe ini. Namun, terlihat bahwa pada tipe pasang surut semidiurnal lebih banyak ikan berukuran kecil yang tertangkap. Kami duga bahwa pada tipe pasang surut semidiurnal, arus yang masuk ke dalam teluk lebih kuat sehingga bisa mendorong ikan-ikan yang lebih kecil masuk ke dalam teluk. Dilihat dari kehadiran individu yang baru, hasil analisa menunjukkan bahwa pola rekrutmen larva ikan tidak menuruti munculnya hari bulan. Tidak ada perbedaan dibandingkan untuk setiap hari bulan. Dan berdasarkan modus panjang larva, terlihat ada perubahan dari tahun 2016 sampai pada tahun 2018. Pada tahun 2016 terdapat modus larva untuk mencapai 48 mm. 2017 menurun menjadi 42 mm dan 2018 35 mm. Dengan terjadinya penurunan modus larva ini, kami menduga ada 3 indikasi. Apakah ukuran larva semakin kecil, perubahan jenis larva, atau ukuran mata jaring yang digunakan berubah.
Dari hasil FGD kami menanyakan dan kami memperoleh informasi dari nelayan bahwa ukuran jaring yang digunakan tidak pernah berubah ukuran matanya, dan perubahan jenis larva juga tidak terjadi karena mereka mendapati bahwa 5 jenis larva yang tertangkap itu tetap ada sepanjang tahun. Jadi akhirnya kami menduga bahwa ukuran larva semakin kecil. Dengan kami menyimpulkan bahwa penangkapan larva dengan jaring siru-siru tidak dipengaruhi hari bulan, tapi musim hujan yang menghambat proses penangkapan. Munculnya individu baru tidak dipengaruhi oleh hari bulan, tetapi faktor pasang surut lebih berperan dalam transportasi larva ke dalam Teluk Ambon. Modus panjang larva yang tertangkap itu semakin kecil mengikuti waktu, dan rekrutmen larva di Teluk Ambon tetap berlangsung, tetapi jumlahnya semakin, sehingga kami merekomendasikan jika ukuran larva menjadi semakin kecil dan hasil tangkapan menurun, terjadi indikasi adanya growth overfishing yang harus menjadi perhatian. Penangkapan larva pelagis yang dianggap sebagai penangkapan yang tidak ramah lingkungan masih tetap berlangsung walaupun telah dilakukan lebih dari 4 generasi, sehingga belum dapat kita katakan sebagai alat yang tidak ramah lingkungan. Dan sebaliknya, polusi sampah dan minyak itu yang harus menjadi perhatian karena diduga menjadi penyebab berkurangnya hasil tangkapan. Demikian presentasi kami dan terima kasih.